Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Episode hari ini saya kembali menjelajahi Sungai Ciliwung Rawajati untuk menginformasikan pada Anda update proyek normalisasi yang sedang dikerjakan oleh Kementerian PUPR setelah Dinas Sumber Daya Air DSDA selesai melaksanakan tugas pembebasan lahan serta perapihan lokasi normalisasi di pinggir Sungai Ciliwung Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ini. Sobat Jelajah Jakarta, untuk mengetahui progres pekerjaan yang sedang dan akan dilakukan di lokasi ini, saya menjumpai Pak Yosef selaku pelaksana proyek dari pihak kontraktor. Jadi kita udah melakukan pengukuran. Jadi sekarang kita sedang ngeplot tracingnya sheet file, Pak. Kemudian kita udah juga melakukan bor untuk mengecek properties tanahnya, Pak, sebagai kontrol. Kemudian kita udah mulai mobilisasi alat berat seperti crane, ekskavator, dan juga di tempat stok file sana kita udah mobilisasi alat berat 1 ekskavator, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, panjang pekerjaan pemancangan sheet pile di pinggir Sungai Ciliwung Rawajati ini 250 meter. Pekerjaan pemancangan dilakukan dari hilir terlebih dahulu, baru hulu. Kenapa pelaksanaan dilakukan di hilir dulu? Begini jawaban Pak Yosef. Panjangnya 250 meter, Pak. Kita mulai start dari hilir, Pak. Dari ada existing pancang yang di sana menuju ke hulu. Karena akses masuk kita dari hulu, Pak. Dari hulu kan, ketika kita mulai dari hulu, ya terhalang akses masuk kita, Pak. Kira-kira metodenya paling cocok dari hilir gitu. Sobat Jelajah Jakarta, ini adalah sheet pile yang berada di hilir atau sheet pile existing, persis di belakang gedung Pusdiklat Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia. Sheet pile existing ini sudah lama dibangun sendiri oleh BPK RI, di mana bertujuan agar tanah Pusdiklat tidak longsor ke Sungai Ciliwung. Makanya sheet pile yang dipancang menggunakan besi baja. Selain sheet pile baja, untuk menahan tanah di samping jalan dibangun retaining wall atau dinding vertikal sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Sobat Jelajah Jakarta, dari lokasi ujung sheet pile inilah nanti pelaksanaan pemancangan normalisasi Sungai Ciliwung tahun 2024 ini dilakukan oleh Pak Yosef dengan tim. Tentu saja sebelum pemancangan sheet pile ada step-stepnya terlebih dahulu. Jadi setelah pengukuran kita dapat trace-nya, kita mulai menyuplai pancang dari riverside ke lokasi, Pak. Kemudian step awalnya kita melakukan yang namanya pre-boring. Ketika tanah itu ada lensa, ketika dipancang dia tidak masuk, Pak. Jadi pre-boring itu dimaksudkan untuk membuat lensanya tembus gitu loh dari pemancangan. Setelah pre-boring, baru kita mulai mancang, Pak. Pre-boring itu kita merencanakan pancang itu 12 meter, Pak. Jadi pre-boring itu kira-kira 12 meter, 9 meter, Pak, dia pre-boringnya. Sobat Jelajah Jakarta, seperti biasa setiap sebelum pelaksanaan proyek, pihak Kementerian PUPR kontraktor melakukan sosialisasi pada warga. Sosialisasi bertujuan untuk menginformasikan pada warga bahwa di lokasi ini akan dilaksanakan pemancangan sheet pile. Warga dimohon untuk memberikan dukungan dan mendoakan agar proyek berjalan lancar dan juga bermanfaat nantinya. Sosialisasi dimediasi oleh pihak kelurahan, di mana dihadiri juga ketua RT, RW, dan perangkat pemerintah dan perwakilan dari warga lain. Jadi ketika pertama kali kita dapat kontrak, kita masuk ke sini, Pak, kita coba udah berkomunikasi dengan RT, RW, Pak. Jadi kita bilang kita akan kerja di sini dan mereka memang mengharapkan kita masuk, Pak, karena ini daerah banjir ini, Pak. Jadi mengharapkan mereka masuk, mereka welcome. Kemudian kita ceritakan rencana kerja kita ceritakan dengan pengamatan kondisi lapangan kita
ceritakan kondisi kita dan mereka welcome akan menolong misalnya. Misalnya di area parkir ini, ketika ada alat berat masuk, mereka mau merelokasikan motornya gitu loh. Kemudian kita ukur lagi rumah-rumah yang di sana itu untuk jalur alat berat tidak cukup Kak. Mereka bersedia, mereka dipotong, kemudian kita ganti lagi gitu loh. Pada saat hari Selasa kita udah melakukan yang namanya sosialisasi mengundang warga lurah di kelurahan Pak, Kelurahan Rawajati. Itu pada hari Selasa. Kira-kira begitu. Kemudian udah welcome semua, alat kita udah bisa masuk. Mudah-mudahan lah kita bisa bekerja dengan baik Pak, kemudian masyarakat mendukung. Sobat Jelajah Jakarta, dalam pertemuan sosialisasi ini tentu ada sejumlah keinginan warga. 2 diantaranya adalah jika dalam pelaksanaan pemancangan proyek ini ada rumah terdampak. Warga ingin pihak kontraktor bisa memperbaiki rumah yang terdampak tersebut. Keinginan kedua, warga ingin lokasi proyek ini diberikan pagar pembatas agar warga, terutama anak-anak, tidak bisa memasuki area proyek. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Keinginan warga banyak Pak, seperti kita mancang kemungkinan besar tidak tertutup kemungkinan resiko itu misalnya rumah rusak Pak. Dan itu merupakan bagian risiko dan kita akan perbaiki Pak. Jadi kalau ketika kita mancang getaran cukup besar tuh Pak. Jadi kemungkinan terjadi kerusakan tempat tinggal itu ada. Jadi kita nanti mendata rumahnya seperti apa, rusaknya seperti apa. Kemudian nanti setelah selesai proyek kita tidak tinggalkan demikian saja. Kita akan perbaiki itu Pak. Itu satu. Kemudian macam kita akan bikin pagar, itu keinginan masyarakat Pak. Karena mereka bilang sih anak-anak di sini cukup baik. Jadi menghindarin yang namanya apa gitu loh. Rencananya hari pagar habis Idul Adha lah kita pasang. Itu keinginan masyarakat kan, padahal tidak ada di kontrak kita itu Pak. Sobat Jelajah Jakarta, begitulah update yang bisa saya informasikan pada Anda mengenai proyek normalisasi di pinggir Sungai Ciliwung Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Semoga konten ini bermanfaat dan informatif. Jelajah Jakarta akan terus mengupdate proyek pemancangan sitpal di Rawajati ini sampai kelar. Jadi pastikan Anda menyaksikan terus Jelajah Jakarta. Yang belum subscribe dulu dan juga share. Terima kasih. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.